Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di acara webinar Icon Talks on Life Solution ya, acaranya ICEP International Community EFT Practitioner. Pak Dudi, ini merupakan acara yang waktu Ramadan kita sudah mulai seminggu, hampir setiap hari kita lakukan, tapi ini setelah Ramadan kita lanjutkan dengan seminggu 2 kali. Jadi alhamdulillah Bapak berkenan bisa hadir malam ini di acara Icon Talks on Life Solution-nya ICEP. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan, pembicara kita pada malam ya, mohon maaf saya ada gangguan teknis sedikit dari saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Pak Dudi Mardiansyah, sarjana Science, Magister Management. Beliau merupakan founder dari lembaga training NLP Human Resource NLP Indonesia. Dan kalau saya bisa bacakan kurikulum vitae beliau adalah tadi ya founder dari lembaga training Indonesia dengan beberapa professional certification. Jadi beberapa sertifikasi yang kemudian certified Mass Potensi Assessor from Badan Nasional Sertifikasi Profesi, certified Neurolinguistic Coach from NLP USA, certified Senior Quantum Quality International, certified Competency Assessor from Quantum Quality International, certified Behavior Analyst from Discovery Institute Singapore, certified handwriting analyst from Quantum Quality International. Jadi sertifikasi beliau cukup banyak, internasional maupun nasional, dan saat ini memang aktif di ini ya Pak ya, di Human Resource NLP Indonesia. Ya. Jadi alhamdulillah kita malam ini akan mendengarkan paparan beliau, sharing beliau tentang transformasi perilaku memberdayakan di era pandemi COVID-19. Ini adalah suatu topik yang sangat menarik ya, bagaimana kita bisa menghadapi menjawab tantangan-tantangan yang ada di era new normal di pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak memperinikan lagi waktu supaya kita bisa langsung mendengarkan paparan dari Pak Dudi. Silakan Pak Dudi, waktu dan tempat kami. Ya, baik. Pak Dudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kondisi pandemi Covid pun kita semua sama-sama bisa bersilaturahmi meskipun via Zoom meeting ya. Yeah. Alhamdulillah ini betul patut disyukuri karena ini betul-betul rezeki ketemu walaupun jarak jauh, dan saya lihat dari Masya Allah ya, ada dari berbagai provinsi. Yeah, kemudian sholawat berkat pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Nah, kali ini mungkin saya menyampaikan materi mungkin lebih ke sharing aja. Jadi sharing apa yang saya alami, kemudian bagaimana penerapan EFT juga di dalamnya. Karena dalam kesempatan ini pun satu saya ucapkan terima kasih pada Bu Endah atas undangannya untuk bisa saling share di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Edi dan Ibu Ase karena mereka berdua seperti ke saya, dan Pak Edi dan Pak Edi dan Bu Ase lah yang
betul-betul membimbing saya hingga menjadi EFT trainer. Dan alhamdulillah berkat mereka berdua, saya pun menerapkan EFT di berbagai aktivitas ini. Juga terima kasih kepada senior-senior EFT yang lain, Ibu Emi, kemudian ada juga di sekitar Bogor Depok ada Ibu ini Ibu Nurita itu juga di sini. Nurita. Ibu Nurita, alhamdulillah. Ya moga nanti kita bisa kopi darat lagi. Oke. Nah, apa sih sebetulnya transformasi perilaku yang memberdayakan itu? Lalu bagaimana sih cara kita bertransformasi ke perilaku yang memberdayakan, terutama di COVID-19 ini. Nah, keterpurukan saya sebetulnya pernah mengalami juga sebelum COVID-19 ini. Di mana keterpurukannya itu yang sebetulnya itu mirip-mirip penyakit yang sama. Dan ternyata apa yang saya lakukan pada waktu itu, dan dilakukan di saat pandemi COVID ini, ternyata hal itu benar-benar bisa membuat kita transformasi. Benar-benar bisa kita membuat kita transformasi dan memunculkan perilaku-perilaku baru yang positif. Entah itu istilahnya transisi lah mungkin, atau proporsional PSBB, ataupun new normal. Yang penting kuncinya adalah transformasi perilaku. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama, yang saya lakukan adalah, kunci pertama adalah saya teringat dari bahwa sama seperti EFT betulnya. Kunci pertama itu adalah setup, betul ya? Di mana di setup sendiri, kunci utamanya itu adalah pasrah dan ikhlas. Jadi, kunci pertamanya adalah pasrah dan ikhlas. Lalu, bagaimana cara memunculkan pasrah dan ikhlas itu? Langkah pertama yang saya lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin awalnya kita berpikir menyerah begitu saja. Atau yang kedua, langsung saja kuat menghadapi. Nah, akhirnya saya menggunakan yang ketiga. Yang pertama adalah sadari dulu bahwa apapun yang terjadi di sini sebetulnya atas kehendak Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama, sadari dulu. Kata kuncinya, sadari dulu, karena kehendak Yang Maha Kuasa, insya Allah, dengan pertolongan Yang Maha Kuasa juga, kita bisa melaluinya. Mungkin kalau di setup EFT, meskipun saya titik-titik, saya pasrah dan ikhlas. Itu gunakan bukan hanya pada saat kita sebelum tapping, namun gunakan setiap saat sebelum kita melakukan sesuatu. Meskipun saat ini dalam pandemi COVID-19, saya pasrah dan ikhlas untuk menghadapinya. Saya pasrah dan ikhlas untuk membuat modul-modul baru, misalkan untuk para trainer, atau untuk para guru misalkan. Meskipun pandemi COVID-19, saya pasrah dan ikhlas untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi sebelum tapping, sebelum apapun itu yang dilakukan. Jadi langkah pertama adalah pasrah dan ikhlas. Lakukan. Dan di saat itu pun kita harus kongruen. Apa yang kita ucapkan dengan hati kita, pasrah itu harus kongruen. Termasuk sambil kita juga memvisualisasikan, mungkin di sini teman-teman kalau ada di sebelumnya pernah mempelajari NLP, sambil kita memvisualisasikan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas izinnya, sambil memvisualisasikan, oh dulu pun saya pernah, saat itu saya pernah epilepsi yang betul-betul divonis otak kiri saya rusak, sambil di saat pandemi pun saya membayangkan, oh iya ya, dulu pun saya pernah epilepsi, saya pernah terpuruk. Artinya, kalau saat pandemi ini orang-orang terpuruk dan ada peluang terpuruk, sambil membayangkan dulu saja bisa menghadapi, apalagi sekarang kita lebih dewasa, keilmuan lebih banyak, pengalaman lebih banyak, pasti lebih bisa menghadapi. Itu yang pertama, pasrah dan ikhlas. Sedikit demi sedikit akhirnya, karena pasrah dan ikhlas, otomatis perilaku baru itu akan muncul. Yang asalnya hanya melamun, yang asalnya hanya berdiam diri, mulai muncul, mulai cari bagaimana cara berperilaku sehat, mulai mencari juga bagaimana caranya istilahnya itu perilaku positif yang lain. Kita ingin tahu misalkan
COVID-19 itu apa, dan hingga akhirnya saya pun jadi salah satu satgas COVID-19 perumahan akhirnya, karena betul-betul perilaku apa tersebut. Oke, yang kedua, setelah kita pasrah dan kita ikhlas, yang kedua adalah tumbuhkan belief atau keyakinan. Maksudnya keyakinan ini adalah cari hal-hal positif di balik COVID-19. Cari hal-hal positif di balik COVID-19. Salah satu contoh. Kalau saja tidak ada COVID-19, mungkin tidak semua orang tahu Zoom, betul ya? Kalau tidak ada COVID-19, tidak banyak orang tahu tentang Zoom, tentang webinar, Webex, tentang Google School, tentang apa lagi. Ya, jadi artinya itu, oh iya ya ternyata COVID-19 itu menimbulkan hal positif, yaitu peluang-peluang baru dari segi ini, apa istilahnya itu dari pembelajaran jarak jauh atau apapun. Bahkan saya pernah mengobrol, halo, suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, Oke. Bahkan saya pernah mengobrol dengan salah seorang yang punya bisnis penyewaan ruangan. Mana saat itu, ia keyakinannya muncul seperti ini. Zaman sebelum COVID, itu dari penyewaan ruangan. Tapi sekarang ruangan seminar kosong, co-working office kosong, semua kosong. Tapi karena COVID ini justru dia yakin memutar otak, akhirnya yang dia lakukan adalah dia berlangganan Zoom berbayar. Jadi ia berlangganan Zoom berbayar, akhirnya disewakan. Jadi mengatakan, kalau akun Zoom yang standar kan hanya 45 menit, betul ya? Sementara kantor UMKM atau apapun, kadang butuh meeting 2 jam, 3 jam. Untuk menyewa Zoom yang berbayar, tentunya sayang. Akhirnya dia pun berputar otak, yaitu menyewakan ini. Ia mengatakan, alhamdulillah, dulu saya belum pernah punya rezeki dari online seperti ini. Berkat COVID-19, saya justru punya rezeki dari sini. Dan nggak perlu ini, kata dia tuh, nggak perlu merawat ruangan. Cukup memiliki akun ini aja. Saya pikir, oh iya ya, Masya Allah ya, ternyata jadi apa? Di balik sebuah masalah itu ternyata sebuah kesempatan. Nah, namun ada juga yang mengatakan seperti ini. Pilihannya pun kita dua. Apakah kita akan menjadi agen transformasi atau korban transformasi? Korban dari munculkan ide-ide baru yang sebetulnya banyak itu yang saya rasakan. Jadi tadi kita ulang lagi, yang pertama pasrah, yang kedua ada berikutnya, untuk lebih memperkuat keyakinan lagi, kita pun harus sampai rajin membaca juga, karena ini kita juga harus benar-benar menambah keyakinan juga pada Yang Maha Kuasa. Salah satu contoh misalkan, kita cari, mungkin di sini kalau yang Muslim, kita cari hadis-hadis itu bisa menghapus dosa. Jadi langsung introspeksi, alhamdulillah, ini kesempatan nih untuk kita menghapus dosa. Seperti itu. Ya, namun tetap kita harus ini juga, harus menghindari juga itu. Jadi yang pertama kita pasrah, seperti yang dilakukan di EFT. Yang kedua kita cari betul-betul peluang-peluang apa sih yang ada di pandemi ini. Yang ketiga, munculkan keyakinan juga pada Yang Maha Kuasa. Oke, kemudian yang keempat, ada kalanya sekali waktu ada orang datang, Pak, kalau saya dirumahkan bagaimana? Saat pandemi COVID ini, saya dirumahkan. Akhirnya dari ngobrol-ngobrol cari ya. Dia bilang, aduh Pak, pagi-pagi pergi, anak masih tidur. Sore pulang kerja, anak udah tidur. Jadi saya ngelihat itu kebanyakan tuh anak dalam kondisi tidur. Sementara Sabtu Ahadnya anak bangun, sayanya capek tidur karena kerja 5 hari. Nah, akhirnya saya mengatakan, itu artinya syukuri dulu. Rezeki luar biasa saat COVID ini.
bisa ketemu dengan keluarga lebih banyak. Seperti itu. Kemudian, ya Pak, semenjak COVID ini saya sholat di rumah nih, tarawih, apa. Terus saya iniin, siapa yang jadi imam? Bergiliran Pak. Itu kesempatan juga. Justru dengan COVID ini, kita melatih diri sendiri dan anak menjadi imam. Yang belum tentu bisa kita latih di hari lain. Jadi kita ini kan juga, apa istilahnya itu, ketika di rumah saja, sama kita cari juga hal positif-positifnya dulu setelah itu. Kemudian, berikutnya lagi, kita ubah juga, biar muncul perilaku yang memperdayakan itu, kita ubah juga persepsi tentang gaji. Jadi, silahkan. Kita ubah juga persepsi tentang gaji, tentang penghasilan, tentang rezeki. Zaman sebelum COVID, kita ini menganggap bahwa ataupun swasta, oh tiap bulan kita dapat sekian, sekian, sekian. Itu adalah penghasilan atau itu adalah rezeki. Pada waktu COVID, ketika kita di rumah ataupun pada waktu kita work from office alias kerja di kantor, sebetulnya menurut Bapak Ibu, yang memberikan gaji itu sama atau beda, Bu? Sebenarnya saat kita COVID kerja di rumah sama kerja di kantor, sama atau beda kira-kira? Sebenarnya sama dari Allah. Sama dari Allah juga. Kalau yang memberikan rezeki sama, kenapa kita takut? Kenapa sampai perilaku kita ini jadi malas? Atau perilaku kita ini jadi, istilahnya itu, jadi depresi, jadi jatuh, jadi apa ya? Kalau yakin kita sama ya, tetap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita pun berpikir kembali. Kalau kita ini kerja di rumah, otomatis kan beda dengan di kantor. Nah, saya jadi teringat lagi, Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya, kalau ingin kita derajat tinggi, walaupun di rumah, cari ilmu-ilmu baru. Cari ilmu-ilmu baru. Contoh misalkan, saat itu, saya sebagai trainer, hanya punya ilmu pelatihan di dalam kelas. Saya sebagai trainer hanya punya ilmu pelatihan di dalam kelas. Hanya punya ilmu bagaimana caranya menyampaikan materi dengan menggunakan PowerPoint dalam kelas. Bagaimana caranya bahasa tubuh. Nah, sementara kalau online kan ada keterbatasan. Tidak semua bahasa tubuh bisa dilihat secara online. Betul ya, Bu ya? Iya. Hanya mengandalkan intonasi, hanya mengandalkan pilihan kata. Akhirnya mulailah mempelajari ilmu-ilmu baru. Mulailah mempelajari ilmu-ilmu baru. Bagaimana intonasi secara online, bagaimana cara pemilihan kata, perbedaan online sama offline, pemilihan kata ketemu langsung dengan pihak teknologi. Kemudian mulai belajar ilmu baru juga. Oh iya ya, ternyata selain ada... Halo, Pak Dudi. Halo ya, dan juga agak dia kan selain itu. Halo, suaranya udah jelas, Bu? Ya, ini tadi sempat hilang, Pak. Bisa mulai tadi bagaimana intonasi online, kalau secara online. Oke, jadi kita pun mempelajari bagaimana intonasi secara online. Karena kan kalau online itu terputus-putus, betul ya, Bu ya? Ya. Berbeda dengan offline. Kalau offline itu bicara bisa langsung orang memperhatikan. Tapi kalau online ini belum tentu nyambung terus. Ada kalanya terputus di tengah. Seperti itu. Nah, kemudian kita pun belajar pemilihan teknologi. Jadi belajar pemilihan teknologi masuk belajar yang lain. Misalkan seperti kemarin nih, kami dengan salah satu ini, kebetulan saya dosen di salah satu perguruan tinggi juga, di mana ini, kumpul alumninya, ternyata Microsoft Teams bisa 15.000 orang. Jadi hadir di saat itu. Itu artinya kan, mempelajari ilmu baru lagi. Karena kita kembalikan ke awal, tujuan perubahan perilaku adalah perubahan kompetensi juga. Di mana kompetensi itu kan terdiri dari knowledge dan attitude. Jadi artinya knowledge kita bertambah, skill kita bertambah,
Itu yang kita lakukan ketika kita di rumah. Yang asalnya membosankan, kita ubah paradigma kita. Oh, alhamdulillah waktu kita bersama keluarga semakin banyak. Oh, alhamdulillah di sana ada tumpukan buku. Mungkin Bapak atau Ibu pernah belum merasa, ya ampun, beli buku belum dibaca-baca. Pernah belum, Bu? Banyak. Ada berapa buku Ini yang PR. kesempatan. Iya, betul. Ini kesempatan. Di saat kita lagi di rumah, ya kesempatan. Iya. Lihat buku itu. Seperti itu. Kemudian atau berikutnya, oh, sistem pelatihan kita yang dari dulu modul belum diganti-ganti nih. Kesempatan justru di saat di rumah saja ubah modul pelatihan. Ya. Nah, jadi yang menyebabkan perilaku kita tidak bertransformasi menjadi perilaku memberdayakan karena banyak kekosongan. Karena di rumah itu banyak kekosongan, apapun, hingga akhirnya karena banyak kekosongan ini, masuk segala sesuatu yang tidak memberdayakan. Seperti banyak ngelamun, aduh, kira-kira dengan COVID ini, kapan ya pelatihan lagi itu untuk trainer? Atau kalau untuk karyawan swasta, aduh, dengan COVID ini nih, penjualan mobil menurun nih. Sementara saya kan bagian produksinya, jangan pengurangan karyawan atau apa. Itu sebetulnya ketakutan itu. Kuncinya adalah ya seperti tadi. Kalau yang menyelesaikan buku, selesaikan buku. Kalau yang jarang istilahnya itu, yang jarang buka-buka modul pelatihan yang kita buat. Kan ini sebuah tantangan juga di trainer nih. Kita sering jangan-jangan modul kita tuh udah modul 5 tahun lalu. Betul ya? Yeah. Nah, ini kesempatan ubah modul dalam rumah. Kemudian berikut lagi, kembali ke yang tadi. Karena penghasilan itu bukan gaji, ini kesempatan kita buat mencari penghasilan baru. Ya, salah satu contohnya, Masya Allah sekarang, banyak sekali orang-orang yang berjualan online. Kemudian ya akhirnya di bidang pelatihan pun, banyak sudah mulai orang-orang pun yang trainer online, menjual video pelatihan. Kemudian ada juga yang istilahnya itu memberikan sertifikasi jarak jauh. Bahkan di ini pun di beberapa tempat itu yang asalnya kita pikir hanya bisa offline seperti sertifikasi ini di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sekarang beberapa lembaga sertifikasi profesi sudah bisa online dengan persyaratan tertentu. Contoh misalkan bagaimana caranya standar kompetensi dari nasionalnya itu dikirimkan terlebih dahulu, kemudian syarat kecepatan internet apa, jadi kemudian syarat teknologi kameranya seperti apa, jadi seperti itu. Akhirnya kan memunculkan sesuatu tidak diduga, sampai ada orang ini Pak berkata ke kita, ternyata dengan COVID kok kerja lebih mudah ya, udah nggak perlu keluar rumah, nggak ongkosan, udah gitu nggak perlu bermacet ini, kok semua bisa diselesaikan di rumah ya, kenapa nggak kepikiran dari dulu? Itu artinya menurut Bapak Ibu, menurut Bu Endah ya, menurut Yeah. Bu Endah kira-kira sebetulnya COVID ini bisa menjadi sumber transformasi kira-kira? Iya. Banyak positif. Banyak, iya. Dan itu semua akan terjadi kalau kita di lingkungan positif juga. Okay. Salah satu lingkungan positif adalah Masya Allah Bu Endah, Masya Allah Bu Endah, Pak Edi dan teman-teman. Salah satu lingkungan positif sekarang itu via Zoom. Kalau dulu via Kopdar, sekarang via Zoom. Makanya terima kasih nih. Saya sangat mendukung. Ini sebetulnya salah satu cara untuk transformasi perilaku yang memberdayakan. Ya. Mungkin di sini ada 1-2 orang yang asalnya lagi sedih, lagi galau atau apapun. Kan dengan seperti ini bisa tersenyum, bisa saling komunikasi. Betul ya? Betul sekali. Nah, lalu ada lagi yang bertanya, Pak, tadi kan kalau orang work from home ya, tapi bagaimana kalau saya harus kerja tiap saat? Bagaimana kalau saya yang harus kerja tiap saat? Untuk menghindari rasa takut atau bagaimana, ya saya sering mengatakan seperti ini. Untuk itu, ikuti saran ahlinya. Saya sering mengatakan, kalau sesuatu masalah kesehatan, kita harus nurut ke ahli kesehatan. Saya mengatakan seperti itu.
Artinya, kita keluar rumah, ya tetap, kalau menurut protokol gunakan masker. Walaupun pusat perbelanjaan sudah buka, ini kesempatan kita untuk menahan diri. Yang artinya asalnya perilaku kurang sehat, sekarang kesempatan perilaku sehat. Malah saya sering mengatakan, Pak, Bu, ke istri saya, mudah-mudahan nanti walaupun COVID ini sudah hilang, walaupun COVID ini kita semua sudah bisa menghadapi, amin ya Allah, semuanya sudah bisa teratasi, namun kita harapkan kebiasaan-kebiasaan di COVID ini terus berlanjut. Ya. Salah satunya, Bapak dan Ibu, termasuk saya mungkin, dulu cuci tangan pakai sabun paling sehari berapa kali ya? Sekarang hampir tiap masuk minimarket cuci tangan pakai sabun. Masuk ke perumahan cuci tangan lagi. Masuk ke tempat ibadah cuci tangan lagi. Masuk ke rumah langsung baju diganti, Bu. Apalagi ada bayi misalkan atau ada orang tua manula di rumah, cuci tangan lagi. Padahal menurut Bapak Ibu semuanya, itu semua itu termasuk kebiasaan baru atau kebiasaan yang seharusnya kita lakukan, coba? Yang seharusnya kita lakukan. Ya, semoga nih benar-benar masuk ke bawah sadar kita nih perilaku-perilaku seperti ini. Ya. Ingat sebelum masuk keramaian, hand sanitizer atau cuci tangan seperti apa. Tentu pada porsinya ya. Pada porsinya itu yang artinya bukan karena ketakutan luar biasa, tetapi karena pencegahan. Jadi itu hal-hal perilaku positifnya. Kemudian hal-hal itu lanjutkan. Hingga akhirnya saya yakin kalau kebiasaan positif ini dilanjutkan, bukan hanya COVID sebetulnya yang bisa kita atasi. Penyakit menular lainnya pun akan bisa kita atasi. Kita kembalikan yang tadi, ketika kita berlatih kepasrahan yang tadi, berlatih keyakinan yang tadi, bukan hanya COVID yang bisa kita atasi. Anggap saja COVID ini sebagai madrasah. Anggap saja COVID sekarang ini sebagai latihan. Latihan kesabaran, latihan keyakinan, latihan perilaku bersih, latihan kita mencari sumber bisnis baru, termasuk latihan-latihan juga agar ini, bagaimana caranya otak kita itu memunculkan ide-ide baru. Karena ada orang ya mengatakan juga, kalau dalam kondisi kepepet seperti ini, biasanya ide-ide cemerlang suka muncul ya. Betul ya, Bu ya? Ya. Mungkin kalau tidak ada COVID, kegiatan ini hanya ada pada Ramadan aja, Bu. Belum tentu berlanjut. Tapi dengan COVID ini, orang lebih banyak di rumah, akhirnya kegiatan ini pun berlanjut. Nah, oke. Ya. Berikutnya lagi adalah untuk kita lebih tenang, mungkin kalau di hipnoterapi itu ada istilah forgiveness therapy, yang artinya agar perilaku positif pun muncul, kita itu sering memaafkan. Pertama kita memaafkan diri kita dulu. Yang maksudnya misalkan yang awalnya mungkin kita ini kesel atau apa, maafkan diri. Ya Allah, saya memaafkan diri saya dengan kondisi seperti ini. Saya memaafkan diri saya sendiri. Terus pada Yang Maha Kuasa, berikutnya memaafkan juga orang-orang yang emang membuat kita kesal. Itu insya Allah energi positif itu akan muncul. Bahkan di sebuah ini kisah zaman Rasul, ada seseorang yang menurut Rasul akan menjadi ahli surga. Ternyata amalan itu adalah tiap malam sebelum tidur memaafkan orang. Saya memaafkan orang-orang yang pernah berbuat kesalahan pada saya atau apapun. Mungkin let it go. Mungkin saya yakin di EFT pun ada ya. Kita meski memaafkan orang lain biar tenang, sama memaafkan diri kita sendiri. Yang Muslim bisa banyak istighfar, atau yang lain dengan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan memaafkan tersebut. Berikutnya, meskipun dalam kondisi physical distancing, jangan menjadi social distancing. Atau jangan menjadi silaturahmi distancing. Jadi kita tetap physical distancing, namun jangan menjadi silaturahmi distancing. Jangan menjadi networking distancing. Yang artinya, sahabat-sahabat lama
mulailah disapa, cari nih cari di daftar WA misalkan. Nih mumpung seperti kemarin nih, mumpung aktivitas lagi apa? Idul Fitri, kita nggak bisa datang juga, disapu. Usahakan semuanya terhubungi secara pribadi, misalkan teman lama, teman kerja, teman sekolah, atau apapun. Ternyata dari sana malah muncul sumber ini, energi positif baru. Saling mendoakan, saling memotivasi, kemudian saling, kadang Masya Allah, saling memberikan kesempatan juga. Saya jadi teringat justru karena COVID ini, karena setiap orang itu tidak dijejali kebiasaan rutin, kan dulu kalau zaman sebelum COVID, banyak seperti robot, betul ya? Masuk pagi, di kantor ada pekerjaan, bos atasan meminta ini, siang makan siang, sore pulang jam segini, macet lagi. Kalau seperti itu, ide kan nggak akan muncul. Nah, kemarin setelah mulai tenang, akhirnya ini ngobrol di grup. Sampai akhirnya ketemu cuman 3 orang atau 4 orang dengan physical distancing, berjauhan. Akhirnya muncul. Karena COVID ini, ngobrol-ngobrol, akhirnya muncul, membuat asosiasi profesi baru. Mungkin kalau dulu nggak COVID, belum tentu terpikir membuat asosiasi profesi dengan teman-teman dulu satu kuliahan, karena mereka pun boro-boro sempat ketemu Senin sampai Jumatnya kerja, berangkat dari rumah jam 5 pagi, baru sampai rumah lagi jam 9 malam. Jadi seperti itu. Terus dengan COVID ini pun ternyata kenikmatan lagi, bisa komunikasi dengan tetangga lebih lebih akrab lagi. Bagaimana seperti tadi ada penyemprotan di perumahan, bisa ngobrol dengan antar blok. Itulah, jadi intinya itu bila disimpulkan, kita ulang lagi, yang pertama adalah apa? Mungkin bisa disimpulkan oleh Bu Endah apa Bu Endang, Bu? Saya ini. Halo? Halo, Endah, Pak. Ya, kira-kira bisa disimpulkan oleh Bu Endah apa saja yang harus kita lakukan, Bu, untuk muncul perilaku memberdayakan? Pertama adalah kita mulai dari seperti setup ya. Jadi kita pasrah, ikhlas, ya. Kita sadari betul bahwa semua ini atas izin Allah, ya. Iya, baik. Kita, setiap tindakan apapun kita selalu dimulai dengan saya pasrah dan ikhlas, saya pasrah dan ikhlas. Dan itu tidak hanya pada saat kita melakukan tapping, tapi di semua aktivitas apapun itu, apakah kita mau melakukan tapping atau kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, selalu diawali pasrah. Kemudian kita usahain adalah kongruen. Jadi pada saat kita menyebutkan pasrah dan ikhlas dan akan melakukan tindakan itu sambil visualisasi terhadap pekerjaan itu. Jadi misalnya kita akan melakukan, berarti kita akan sedapat mungkin kita visualisasi, hadirkan, videokan apa kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian tumbuh rasa keyakinan, ya, keyakinan bahwa semua terhadap hal-hal yang positif dari di balik COVID-19 ini. Jadi contohnya adalah fasilitas Zoom ini bisa kita dengan Zoom ini banyak positifnya, kita bisa melakukan banyak aktivitas melalui Zoom. Kemudian di sini juga kita harus memilih COVID ini kita menjadi korban atau kita mau menjadi agen transformasi, sehingga kita positif. Kemudian ketiga, cari banyak referensi untuk menambah hal-hal positif terkait dengan kejadian ini. Dari spiritual, katakanlah kita mencari referensi dari hadis atau mungkin sejarah, supaya kita bisa menangkap hal positif dari kejadian di balik ini.
Kemudian Yeah. Persepsi kita terhadap gaji atau penghasilan. Jadi COVID atau tidak COVID, pemberi rezeki itu adalah Allah. Sehingga Betul. apapun kejadiannya kita harus yakin bahwa Allah yang maha memberi rezeki. Nah, kemudian cari ilmu-ilmu baru ya terkait dengan baik profesi kita yang baru atau yang mungkin menjadi tantangan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita. Kemudian jadi misalnya kita sebagai trainer, kita selama ini offline, kita akan cari informasi-informasi, ilmu-ilmu baru yang terkait dengan online. Kemudian membuat produk-produk baru, produk-produk pekerjaan yang sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu lebih banyak secara online. Kemudian yang keenam adalah forgiveness, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan lingkungan, dan mohon maaf kepada Allah. Dan sebaiknya dilakukan rutin, terutama pada malam hari. Kemudian kita social distancing, tapi jangan silaturahmi distancing. Jalin silaturahmi karena dari orang-orang yang kita silaturahmi bisa jadi kita mendapat network baru, mendapat rezeki baru, mendapat informasi baru, mendapat ilmu baru, dan sebagainya. Itu yang saya tangkap, Pak Dudi. Oke. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, silahkan Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Tadi cukup menarik hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dudi ya, bagaimana kita bisa menyikapi kondisi pandemi ini, dan diharapkan kita bisa memberdayakan diri sehingga terjadi transformasi perilaku. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya baca chatting ya, maaf ya. Atau ada yang mau ini, silahkan angkat tangan. Sebentar, semuanya masih sapa. Sering. Oh nih, Bu Nurita. Pak Dudi, dari Bu Nurita ini, Pak Dudi, saya belum pernah training online. Cara mengajar secara online menarik. Seperti apa ya? Mungkin mohon dikasih kiat-kiatnya Pak Dudi untuk bisa mengajar dari offline dan menjadi online sebagai trainer. Ini juga termasuk saya ini. Saya juga coaching, saya juga training offline. Nah, sekarang mau ke online. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Nurita nih. Ini Masya Allah nih, Bu Nurita. Ini senior saya juga nih di EFT nih. Bagaimana sih kita caranya transformasi dari offline ke online? Nah, sebetulnya online itu sendiri itu banyak tipenya. Tipe pertama adalah kita bisa melakukan training online dengan cara Zoom. Di mana Zoom itu teman-temannya itu banyak. Bisa Zoom, bisa juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Webex, atau bahkan sekarang WhatsApp pun sudah bisa WhatsApp call banyakan, seperti itu. Jadi artinya yang pertama adalah menggunakan training online yang live training. Jadi live training itu seperti ini. Jadi saya sebagai Bu Enda sebagai host, kemudian saya sebagai salah satu pembicara, yang lain sebagai audiens, kemudian ada pertanyaan via chatting atau via raise hand, seperti itu. Itu cara pertama. Syarat cara pertama ini, syaratnya adalah orang-orang harus sudah siap di hari, tempat, dan waktu yang sama. Maaf, di hari dan waktu yang sama. Betul ya, Bu ya? Ya. Harus ada di hari dan waktu yang sama, itu yang pertama. Yang kedua, jika di saat itu gagal merekam, dan kelemahannya ya, keunggulannya kan karena harinya sama, jadi jadi interaktif. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah jika di hari itu gagal merekam dan ada yang jaringannya kurang bagus, itu akan terlewat. Betul ya, Bu ya? Ya. Atau ada yang terlupa nih, 1 orang 2 orang, ini tidak direkam, kemudian ada yang terlupa. Ya, lupa nih.
itu akan terlewat. Itu kelemahannya. Jadi cara pertama dengan Zoom CS. Oke. Cara yang kedua ya, ini yang mulai saya lakukan juga sekarang ya, mulai melatih membuat animasi, Bu. Video animasi. Jadi kartun misalkan, seperti animasi sederhana sambil dimunculkan di atasnya, kita lebih patah. Contohnya, pakai kata-kata ini, meskipun saya pasrah dan ikhlas, titik, saya pasrah dan ikhlas, bisa dengan cara animasi. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah dilakukan, kalau tadi kan dengan animasi. Kalau yang ketiga, cara online itu adalah kita minta tolong ya ke orang yang bisa memvideo, atau kalau untuk sementara waktu yang saya lakukan misalnya, kita memvideokan aktivitas kita, Bu. Misalkan kita, misalkan saya lagi menerangkan tentang model HRNLP di video. Jadi di video, nah setelah di video itu nanti dirapikan menggunakan banyak aplikasinya. Bisa pakai bisa pakai yang nasional atau berbagai jenis inilah video edit ya. Itu cara yang nanti silakan bisa via YouTube, kemudian bisa via Instagram berbayar. Maksudnya Instagram berbayar itu nanti saya akan ini yang saya lakukan di kampus. Saya mengajar di universitas terbuka ya. Itu namanya sistem itu, yaitu menggunakan salah satu contoh, mungkin Bapak Ibu bisa cari Schoology. SCHOOLOJY, Schoology. Dikirimkan saat ini di online. Bisa dengan Schoology atau dengan model. Atau dengan Google Classroom. Nah, video yang tadi kita buat, Pak, Bu, bisa dimasukkan ke sana. Bisa juga kita memasukkan soal pilihan ganda di sana. Misalkan kita sudah sudah memberikan pelatihan tentang ini akan muncul otomatis adalah dengan menggunakan Zoom, CS ya, mau Zoom, mau Webex. Cara yang kedua, ketiga adalah dengan cara kita buat video diri kita sendiri ketika pakai sistem yang lebih lengkap. Nah, untuk saat ini HRNLP sendiri sudah mulai alhamdulillah menerapkan yang keempat, Learning Management System. Jadi kepada para yang mau daftar, sudah jelas lagi, Bu? Ya, sudah mulai. Learning tadi. Nah, jadi kepada yang mau daftar, Learning Management System. Kalau yang kita lakukan, nah, jadi kepada yang mau daftar atau apapun, kita tinggal memberikan ininya, Bu, satu linknya. Yang kedua adalah memberikan kata kunci, ibaratnya kode kelasnya. Jadi mereka daftar dulu misalkan ke Google Classroom atau apa. Setelah daftar ya, kita memberikan kunci kelasnya. Begitu kita memberikan kunci kelasnya, langsung mulai muncul, Bu. Presentasi berupa PowerPoint, berupa video, berupa soal-soal, berupa apapun. Setelah itu semua, nah kemudian sudah selesai, nanti akan tercentang nih yang mana yang sudah terbaca. Berikutnya adalah terakhir sertifikat. Baru sertifikatnya pilihannya 2. Bisa dikirim berupa e-sertifikat. Nah, untuk e-sertifikat ternyata, nah ini alhamdulillah, ternyata hikmah dari pandemi COVID ini, ternyata e-sertifikat pun bisa dibuat oleh Google Form. Namun Google Form-nya itu kita harus mempelajari namanya add-on-nya. Add-on-nya sana banyak. Ada yang namanya add-on-nya itu ada add-on untuk dokumen. Jadi add-on dokumen. Halo. Ya, Pak Didi. Putus-putus ya. Kita bisa membuat ini membuat sertifikat otomatis. Bahkan kita kemarin menggunakan namanya teknologi ini Zoho Form. Kita bisa membuat daftar hadir otomatis juga, Bu. Jadi kita kirim formnya, mereka ngisi, tanda tangannya pakai tangan. Kan rata-rata semua orang udah punya touchscreen ya di HP-nya, betul ya? Ya. Seperti itu. Jadi itu yang kita kembangkan saat ini. Dan alhamdulillah ketika saya di salah satu universitas tadi, universitas terbuka, yang asalnya ujian itu harus offline,
walaupun pembelajarannya kan online, tapi kalau ujiannya kan harus di kelas. Namun tahun ini kan ternyata alhamdulillah full online pun bisa. Manajemen sistem, video sapaan, bahkan untuk ini pun, untuk Zoom pun bisa kita ini kan insert ke sana. Jadi tanpa kita memberitahukan pihak lagi, masuk otomatis Bu. Tanggal sekian, mengklik, dan ada notifikasi. Banyak sekali sekarang bisa pakai. Tadi kalau yang learning management systemnya, sekarang Google School. Google School. Kemudian ada namanya Schoology. Ada namanya Edmodo. Lagi kalau yang sering pakai Schoology sama Google School sekarang itu. Kalau di Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan menggunakan Sekolah Pintar namanya, ada juga. Oke. Ada yang mau ini bertanya, Bapak Ibu sekalian? Halo. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Pak, saya bertanya ini Pak Dudi. Boleh? Ini saya boleh. Oh, ya silakan. Duluan ya sudah. Tidak apa-apa, silakan. Monggo. Siapa ini? Saya Ana. Oh, monggo Bu Ana. Ya, Ana. Cara mengunci yang sudah kita typing, caranya gimana ya? Karena sebelumnya saya juga apa yang sudah kita typing 1 bulan kemudian kadang itu kayak pengertiannya di sini bukan karena ini kan pengertiannya jadi kayak ada 2 pengertian. Satu typing nggak berhasil atau typing sudah berhasil, tapi kayak kembali. Lah, yang saya tanyakan tuh yang kedua, yang typingnya udah berhasil, tapi tiba-tiba balik karena di saat-saat di saat-saat yang di situ tuh selama perjalanan itu saya juga typing yang lain. Nah itu kan kayak mungkin tumpang tindih atau gimana? Baik Bu Ana. Halo Pak Dudi. Halo, ya baik, oke. Ini nah, oke. Silakan Pak. Oke. Nah untuk hal ini mungkin nanti saya minta tolong juga dikoreksi oleh teman-teman senior saya di EFT ini. Oke, tentang typing ya. Jadi saya ulang kembali tadi pertanyaannya, bagaimana sih typing yang pertama sudah berhasil, betul ya Bu ya? Ya. Berhasil nih, 1 putaran ya sudah berhasil. Namun bulan berikutnya tiba-tiba muncul lagi dengan masalah yang baru atau yang lebih berat seperti itu Bu, atau bagaimana nih? Bu Ana. Bu Ana. Ya, oh tadi kalimat saya hilang. Aduh, tadi nyampe mana ya? Enggak hilang. Ini ditanya Pak Dudi. Ditanyakan kembali. Jadi masalah yang baru, masalah yang muncul kembalinya itu masalah yang benar-benar baru atau masalah yang lebih berat atau masalah yang hampir sama, Bu? Oh, kayak masalah yang sama. Misalnya kayak wajahnya pias ketika dimarahi dengan orang yang sama misalnya gitu ya. Padahal kan kemarin udah tidak ada kendala, tidak ada masalah gitu loh. Udah berhasil bahkan dengan orang lain pun juga tetap tenang, santai, rileks dan bisa handle diri sendiri gitu ya. Tapi kok kayak semacam mungkin tumpang tindih karena tapping untuk hal yang lain, jadinya tuh kok kayak yang sudah kita tapping itu kok jadi kayak terbuka dan balik lagi gitu. Baik, oke. Ya, oke. Nah, ini pernah saya alami juga, Bu. Nah, jadi ini aja mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu juga. Nah, saya oleh Allah, Bu, oleh Allah itu saya diuji sakit epilepsi, Bu. Jadi oleh Allah itu diuji sakit epilepsi, di mana dari epilepsi itu sendiri banyak sekali ini, Bu. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Satu, takut ada serangan tiba-tiba, di mana serangan itu epilepsi itu beragam. Satu, bisa tiba-tiba kejang. Hingga akhirnya pernah lagi pertemuan. Sadar-sadar saya udah digendong oleh siapa. Nah, sementara zaman COVID ini saya malah takutnya bertambah, Bu. Saya jadi, waduh, kalau saya ada serangan kejang di jalan, jangan-jangan nanti saya disangka kena COVID bisa diinikan. Seperti itu muncul. Nah, kemudian berikutnya ada masalah baru lagi, misalkan, dan kalau kejang itu seperti hilang kesadaran. Kemudian kalau kejang itu
ada kalanya lupa apa yang saya lakukan, kejang di hadapan peserta, jangan-jangan nanti peserta tidak puas dengan pelatihan saya, jadi muncul masalah baru seperti itu. Nah, yang saya lakukan itu adalah saya gambarkan berupa pohon, Bu. Jadi ketakutan itu bisa jadi berbagai cara. Nah, yang pertama adalah tapping di berbagai ini. Tapping di apa istilahnya tuh di berbagai titik ininya, rantingnya. Yang pertama misalkan, meskipun saya sakit epilepsi, nah kadang di saat memberikan pelatihan saya sering ngeblank di depan peserta, saya pasrah dan ikhlas. Jadi itu sambil itu sudah ini dilanjutkan juga, meskipun saya sakit epilepsi, saya pasrah dan ikhlas, namun tetap ini utamanya disebut, yang sakit epilepsinya itu tetap disebut. Seperti itu. Bisa juga diselesaikan ranting-rantingnya sampai dengan selesai. Nah, namun jika segala sesuatu itu berhubungan dengan orang lain, misalkan tadi kekesalan dengan orang lain ya, Bu ya. Meskipun kita melakukan tapping ya, kita pun bisa melakukan tambah forgiveness therapy tadi, memaafkan. Meskipun saya kesal dengan dia, saya maafkan ya Allah, saya maafkan karena saya yakin dengan memaafkan itu, saya yakin ada sesuatu hal yang positif, yaitu pahala darimu, seperti itu. Dan kuncinya adalah, saya sering mengatakan 3L, latih, atau 3U, ulang. Yang namanya EFT itu, Bu, EFT itu adalah ilmu yang betul-betul diulangi terus. Karena pada dasarnya kan sampah emosi itu kan selalu muncul, Bu. Jadi ada kalanya, misalkan contoh gini, seperti yang tadi Ibu katakan, sebulan pertama mungkin bisa jadi sampah emosinya sudah selesai. Namun begitu di jelang bulan kedua, tiba-tiba muncul pemicu. Nah, yang namanya pemicu itu suka muncul tiba-tiba. Artinya, tapping lagi, Bu. Bisa jadi kalimat setup-nya itu sedikit direvisi. Kalau yang dulu misalkan, meskipun saya epilepsi, saya pasrah dan ikhlas. Nah, yang kedua misalnya pemicunya itu epilepsi karena ketakutan COVID. Misalkan zaman COVID ini, tiba-tiba yang asalnya epilepsi udah sembuh, tiba-tiba muncul lagi karena ketakutan. Tinggal setup-nya diganti. Meskipun saya epilepsi muncul lagi karena zaman pandemi COVID, saya pasrah dan ikhlas. Jadi di saat setup, munculkan pemicunya. Pemicunya karena apa? Kita kembali lagi ke Ibu, pasti ada pemicu ya, Bu ya, untuk masalah itu muncul kembali. Betul ya, Bu ya? Bu Ana. Ya, iya Pak. Pemicu, betul ya, Bu ya? Nah, pemicunya masukkan ke dalam setup dulu, setup juga, Bu. Meskipun karena pemicu ini muncul hal yang kemarin lagi, misalkan hal yang kemarinnya yang tahu Bu Ana, saya pasrah dan ikhlas. Meskipun muncul pemicu ini, saya pasrah dan ikhlas. Oke. Sambil Ibu ini juga, Ibu cari juga. Sambil kita memvisualisasikan, cari juga sebenarnya akar masalah apa. Kenapa? Oh, bukan, itu keponakan saya. Enggak apa-apa, Pak, terusin. Ya. Jadi ya, itu. Ini saya sambil mencatat meskipun muncul pemicu ini. Berarti ada tambahan, mungkin ada tambahan mulai saat ini dan selamanya gitu, mungkin ada tambahan kayak gitu kali ya? Ya, betul. Nah, ibaratnya mulai hari ini dan harus diulang, Bu. EFT itu betul. Saya rasakan bagus bisa membersihkan sampah emosi. Bagus bisa membersihkan sampah emosi, entah itu berupa kekesalan, berupa ketakutan yang yang luar biasa. Namun kalau saja tidak konsisten, Bu, kalau saja setup itu tidak konsisten, yang artinya begitu ada masalah sedikit, kita lupa EFT atau lupa pasrah lah setidaknya. Itu otomatis sampah emosi itu akan menumpuk lagi, Bu. Jadi artinya kalau ada pemicu yang baru, setup lagi aja, Bu. Seperti itu.
Oke, Nje. Terima kasih, Nje. Yoyo. Sama-sama Bu Ana. Sama Bu Ana, ya. Ya, mungkin ini ada masukan dari admin tambahan bahwa dicari akar masalahnya ya Bu Ana. Lengkap terkait dengan EFT, silahkan coba klik di www.eft.co.id. Oke, dari Bu Nur kita juga ada tambahan ikhlas, push oleh ikhlas masalah yang pernah ada. Sudah ikhlas penuh, maka rutin dilakukan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang resen? Kalau nggak ada yang resen, mungkin saya ya Pak Dudi bertanya. Oh, baik. Pak Dudi, untuk perubahan perilaku kita, perilaku kita itu kan didominasi terutama mulai dari karena di bawah sadar kita ya. Jadi mulai dari kandungan sampai kita besar itu kan semuanya perilaku kita muncul dominan oleh karena bawah sadar kita. Nah, bawah sadar kita itu kan tertanam cukup lama, sedangkan COVID ini adalah kondisi yang baru. Nah, bahwa kita di balik ini ada hal-hal yang positif. Jadi ada kebiasaan baru. Nah, bagaimana jadi kita yang lama itu kita punya pattern, punya pola A misalnya gitu. Nah, dengan COVID kita sebenarnya dipaksa untuk menjadi B. Nah, mohon kiatnya agar kita bisa transformasi ini lebih cepat. Salah satunya memang EFT ya, kita bisa ya. Tapi ada kiat yang lain supaya kita bisa lebih cepat untuk bertransformasi. Karena tadi bawah sadar kita kan dominan melakukan A, kita harus B. Nah, itu bagaimana Pak? Oke. Nah, yang saya lakukan adalah bisa kita mengkombinkan dengan teknik NLP. Nah, kalau salah satu teknik NLP yang paling ini tuh adalah outcome, tujuan. Oh, bagaimana itu Pak? Nah, jadi kita harus punya tujuan itu misalkan ini, contoh. Kita di COVID ini contoh misalkan, kita punya tujuan, anggap gini lah, kita sebagai seorang guru misalkan. Kita sebagai seorang guru, nah kita pun harus ini, tetap menyusun tujuan. Kita misalkan menyusun tujuan, meskipun dalam kondisi COVID seperti ini, tujuan saya adalah, misalkan, 80% KKM tercapai. Jadi KKM itu 80% pembelajaran tercapai. Jadi seperti itu. Satu adalah dengan goal setting atau dengan outcome. Itu pada saat tapping ya? Pada saat ini, sebelum tapping. Nah, setelah kita melakukan goal setting itu, yang penting ada goalnya ya, 80% tercapai. Nah, yang kedua adalah visualisasi. Bayangkan bahwa goal 80% itu tercapai. Bayangkan bagaimana rasanya di saat goal 80% KKM itu tercapai. Itu contoh untuk guru ya. Bayangkan bagaimana goal murid itu pada bahagia. Halo? Ya. Ya, kalau dalam NLP itu istilahnya visualisasi. Jadi visualisasi di saat goal itu tercapai. Kalau EFT kan visualisasi kepasrahan terhadap masalah-masalah, betul ya Bu ya? Ya. Dan tapping, itu di EFT-nya. Nah, kalau kita bisa di-combine untuk lebih mempercepat lagi adalah dengan memvisualisasikan tujuan kita. Hal ini sebetulnya pernah dilakukan, ini kisahnya seperti ini Bu. Jadi ada seorang pelari namanya Billy Mills waktu itu. Nah, ia itu ingin jadi juara pertama di Olimpiade Tokyo waktu itu. Kemudian untuk mempercepat ya, ia setiap hari membayangkan sudah menjadi juara Olimpiade, Bu. Jadi membayangkan itu sudah terjadi.
Bayangkan, dan evaluasi. Bayangkan, evaluasi lagi. Oh, hari ini dia menghitung, kalau ingin jadi juara Olimpiade, satu putaran lapangan ukuran keliling sekian harus maksimum 10 detik. Sementara dia 10,05 misalkan. Jadi dia membayangkan terus hingga akhirnya berhasil. Latihan, bayangkan Olimpiade menang. Latihan, bayangkan Olimpiade menang. Latihan, bayangkan. Sama, di saat kita ingin menjadi trainer online pun, bayangkan kita menjadi trainer online. Bayangkan menjadi trainer online. Itu visualisasi yang pertama. Visualisasi goal. Yang kedua, visualisasi proses. Kalau tadi membayangkan bahwa menjadi pelari terbaik juara pertama, kalau visualisasi proses itu adalah bayangkan proses lari cepatnya. Mungkin kalau bagi seorang trainer online, kalau yang tadi bayangkan berhasil menjadi trainer online-nya, yang kedua adalah bayangkan ininya, apa? Bayangkan proses mencapainya. Bayangkan bagaimana kita sedang membuka komputer. Bayangkan kemudian kita membuka software untuk editing video. Bayangkan kita bagaimana mengupload gambar terus. Nah, hingga akhirnya ternyata pikiran kita tuh tidak bisa membedakan antara visualisasi dan kenyataan. Pikiran kita tuh tidak bisa membedakan antara visualisasi dan kenyataan, hingga akhirnya itu akan terinstall ke bawah sadar. Menurut Ibu, kalau terinstall ke bawah sadar akan cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Itu. Berikutnya, setelah kita melakukan visualisasi itu, jika ada masa lalu yang menyedihkan atau yang mau dijadikan pelajaran, biasanya kan kita selalu terhalang oleh masa lalu ya. Masa lalu itu biasanya terlalu di depan kita, hingga seakan-akan menghalangi, betul ya? Ya, mental block ya. Mental block. Bayangkan, Pak, Bu, bayangkan masa lalu itu pindah ke belakang. Bayangkan saja, entah itu ada yang mengatakan, Pak, masa lalu saya kalau dibayangkan tuh seakan-akan seperti api. Ya udah bayangkan aja api itu pindah ke belakang. Karena NLP itu senang bermain dengan visualisasi. Jadi masa lalu kita ada yang berupa api, tapi ada yang mengatakan nih berupa panah yang menusuk. Benar-benar panah ini menusuk dada hingga saya nggak bisa bergerak, misalkan. Ya udah bayangkan, panahnya dicabut pindah ke belakang. Yang asalnya panah menjadi penghalang, ini panahnya menjadi apa, Bu? Pendorong. Pendorong. Bahkan Masya Allah energinya jadi lebih besar. Itu yang saya lakukan saat epilepsi juga. Dulu saya berpikir, saya malu menjadi penyandang epilepsi. Saya malu banget kalau orang tahu menjadi penyandang epilepsi. Akhirnya, epilepsinya saya pindah ke belakang. Justru, trainer itu banyak. Trainer EFT itu banyak. Namun, trainer EFT yang epilepsi jarang. Jadi, seperti itu. Jadi, jadikanlah hal-hal yang keunikan diri kita, Bu. Mau masa lalu, mau apapun, itu jadikan pindah ke belakang. Karena yang namanya masa lalu itu cocoknya di depan apa di belakang? Di belakang. Iya, biar jadi pendorong. Nah, kemudian agar itu semua bisa efektif, namanya kita hidup, kita itu butuh sosialisasi, butuh teman, Bu. Jadi, untuk hal-hal biar lebih mempercepat, kalau hal-hal terkait online atau apa, kita diskusi, cari teman kita. Mungkin bisa jadi teman SMA nih, yang benar-benar jago di bidang online, ajak ngobrol aja, Bu. Karena serahkan segala urusan pada apanya, Bu? Ahlinya. Iya. Kalau kita menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancurannya. Termasuk sama kita di bisnis juga, Bu. Jadi kalau urusan internet, urusan apapun, serahkan aja pada ahlinya. Iya. Oke. Ya. Jadi 3 ya Pak tadi. Setting goal setting. Iya. Ya kita kebetulan juga kemarin sudah dapat pelajaran ini dari Master Edi
untuk goal setting dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Iya, bisa ketemu benang merahnya. Kemudian visualisasi outcome, visualisasi proses, visualisasi masa lalu untuk diletakkan di belakang, kemudian sosialisasi untuk membentuk network ya. Untuk visualisasi sesering mungkin. Oke, untuk visualisasi itu biasanya kita kembalikan ke tipe orangnya. Ada tipe prosedural. Kalau tipe prosedural, biasanya ia senang visualisasinya terjadwal. Misalkan, saya mau visualisasi tiap pagi jam 7, kemudian nanti ba'da duhur saya visualisasi lagi, jelang tidur visualisasi lagi. Kalau tipenya prosedural, lebih bagus seperti itu. Jadi tergantung tipe orang. Kalau tipe orangnya itu prosedural tuh, mungkin Ibu punya gambaran kalau tipe di psikologi itu kalau tipenya compliant. Jadi compliant tuh dia ingin sesuatu sesuai jadwal, itu lakukan seperti itu. Tapi kalau tipe orang itu opsional, di saat dia mulai agak-agak belok nih Bu, langsung aja visualisasi. Oke. Jadi tanpa kenal waktu atau apa, kalau tipenya opsional, silakan lakukan visualisasi. Seperti itu. Baik. Makasih Pak Dudi. Ya. Kita baca chatting lagi ya Pak, sebentar. Waktunya sebenarnya ini sudah, tadi kita mulai 45, sudah lebih 2 menit. Pak Dudi masih ada waktu untuk exam? Iya, nggak apa-apa. Ya. Boleh 15 menit lagi Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Saya bacakan chattingnya ya. Ini ada, maaf. NLP untuk menghilangkan selingkuh bisa Pak? Ini ada pertanyaan seperti itu. Oke. Iya, ada pertanyaan itu. Oke. Iya. Oke. Jadi istilahnya ya, ini menghilangkannya sebagai apa nih? Sebagai pelaku apa sebagai korban nih katanya? Atau sebagai bagaimana? Oke. Jadi pada dasarnya ya, NLP kembali itu ibarat itu hanya sebuah alat. Hanya sebuah alat. Dan itu dikembalikan juga ke ini. Dikembalikan juga ke niat. Jadi semua dikembalikan ke niat. Jadi saya ini kan, untuk menjawab ini mungkin biar lebih jelasnya, kita sebutkan pilar NLP. Nah, pilar NLP yang pertama kan tadi sudah dibahas, yaitu adalah apa? Adalah adalah outcome, betul ya? Iya. Nah, pilar yang lainnya adalah kepekaan. Itu adalah kepekaan. Jadi yang artinya adalah gini, apakah bisa menghilangkan selingkuh? Kita pun harus peka lagi. Apa faktor penyebabnya? Kita harus peka lagi. Dan yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, betul ya? Yeah. Jadi kita harus cari di mana tadi saya akan menyebutkan mungkin 2 pilar aja NLP di sini, 2 dari 4 pilar. Yang pertama adalah outcome, yang kedua adalah kepekaan. Jadi kepekaan itu tadi, apakah NLP bisa menghilangkan entah itu selingkuh atau apapun namanya ya, kita kembali lagi kepekaan kita. Jadi kepekaan itu kita bisa menjawab. Kita bisa menjawab apa sih yang membuat kita tertarik untuk selingkuh. Nah, sambil kita ingat kembalikan lagi ke outcome. Oh iya ya, kalau outcome-nya mencari yang lebih cantik, lebih baik, ya kita kembalikan lagi. Toh nanti istri pun akan apa? Istilahnya tuh sudah berjuang, sudah berkorban, apa. Masa sih pengorbanan 20 tahun istri kalah oleh pengorbanan 1-2 orang yang baru 1-2 hari ketemu. Seperti itu. Itu dengan istilahnya dengan reframing. Jadi reframing itu membingkai ulang. Ya. Jadi membingkai ulang, masa sih misalnya yang kita yang sudah apa? Istri yang sudah dekat 20 tahun, masa sih kalah dengan yang baru dekat 1-2 hari seperti itu. Nah, kemudian NLP itu L-nya kan linguistik ya. N itu neuro, L-nya linguistik. Untuk menghindari itu perbanyak juga komunikasi dengan istri. Jangan terjadi kekosongan komunikasi. Justru yang sering terjadi perselingkuhan itu bukan karena niat saja, tetapi karena kekosongan komunikasi. Mungkin lupa komunikasi dengan istri. Misalkan contoh gini, seorang suami lupa mengucapkan terima kasih pada istri. Seorang suami lupa memuji istrinya. Seorang suami
lupa memberikan apresiasi istrinya. Seorang suami lupa memberikan selamat pada istrinya. Tiba-tiba ada pria lain mengucapkan selamat. Kan kosong tuh komunikasi ke istri. Nah, hal yang sama juga terjadi pada suami. Jadi sebaiknya kalau kita ngerasa kosong komunikasi dari istri, ya udah kita minta aja, Mah, tolong dong Bapak kalau ada prestasi Bapak, tolong dong kasih selamat, tolong dong kasih hadiah. Kita pun bisa meminta agar komunikasi terus berjalan, karena L-nya linguistik. Insya Allah, kalau tidak terjadi kekosongan komunikasi, itu akan berjalan efektif. Dan kunci lainnya juga tak lepas, setiap manusia ini pada dasarnya tak lepas dari ini ya, dari godaan, dari dosa, dari apapun, kunci utamanya adalah untuk hal ini, entah itu perselingkuhan, atau kita sempat jatuh, atau sempat apapun lah, jatuh di dalam kondisi apapun, mau jatuh di saat kita sempat terpuruk karena sakit, atau karena apapun, kunci utamanya adalah sama seperti tadi, maafkan dulu, EFT kita set up dengan sesuatu yang baru, lupakan, dengan setup itu kan kita menjadi pasrah dan ikhlas, lanjutkan masa depan, yaitu dengan goal setting tadi. Nah, tadi saya sempat melihat nih selintas tentang goal setting. Ibu Ana tadi bertanya, saya senang goalnya itu dengan suara. Nah, ini, orang itu ada yang visual, auditory, atau kinestetik. Kalau misalkan tidak bisa membayangkan, namun ternyata lebih efektif dengan suara, dengan mendengarkan motivasi, hingga akhirnya goal itu semakin kuat, nggak apa-apa. Berarti ibu tipenya auditori. Ya. Ada orang yang auditori. Tapi ada lagi orang yang benar-benar goalnya itu kalau benar-benar sambil nonton film. Misalkan, saya masih ingat dulu ada seorang klien, dia tuh termotivasi kalau sambil nonton 5 cm, orang yang lagi naik gunung itu. Hingga akhirnya termotivasi. Itu artinya tipe visual. Dia membayangkannya kalau langsung nonton. Tapi ada lagi orang yang ingin membayangkannya itu di kamar, yang gelap, sunyi, benar-benar tidak mau diganggu, silakan. Semua dikembalikan ke diri kita. Tidak ada yang paling baik, yang terbaik adalah yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Seperti itu. Ya. Baik, makasih Pak Dudi. Jadi tadi kebetulan juga Bu Ana tadi sudah terjawab ya. Ini ada dari Pak Rinaldi, salut buat Pak Dudi, penderita epilepsi. Terima kasih. Bisa aktif. Saya bawa produk epilepsi, jadi tahu persis bagaimana penderita. Saya mau tanya bagaimana agar bisa fokus dan konsisten istiqomah. Itu pertanyaan dari Pak Rinaldi. Pak Rinaldi? Ya. Ya, gitu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Bagaimana? Yang saya tanyakan bagaimana agar fokus dan konsisten dalam melakukan suatu aktivitas. Ya kalau bahasa agama istiqomah kan. Istiqomah, oke. Fokus bagaimana caranya? Terima kasih Pak Rinaldi. Pak Rinaldi dari kota mana nih Pak? Bogor Pak. Oh, sesama Bogor. Saya Cibinong Pak. Wah, dekat. Insya Allah saya udah simpan nomor WA Bapak dari admin. Baik, nanti Pak. kita akan bangun komunikasi. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana caranya biar kita fokus, konsisten, atau dalam agama bagaimana caranya biar istiqomah ya Pak ya? Oke. Yang saya lakukan Pak, agar istiqomah ya. Nah, saya menggunakan ini Pak. Dalam NLP, ada istilah namanya itu metafora. Jadi metafora itu kita dengan mendengarkan ini Pak, mendengarkan cerita. Atau mendengarkan cerita dan lebih bagus lagi, kisah nyata. Nah, saya ini, yang paling mengena ke diri saya, yang menyebabkan saya konsisten di saat saya epilepsi itu seperti ini Pak. Contoh misalkan. Di sekali waktu Pak, ada seorang ini di zaman Nabi dulu Pak ya, ada seorang budak wanita hitam, kemudian dia itu lewat. Nah Ibnu Abbas itu mengatakan sebentar lagi akan datang wanita ahli surga. Kemudian ini kaget sahabat-sahabat yang lainnya itu, loh, yang mana itu wanita budak yang tadi, yang itu lewat tadi? Wanita itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini seorang penyandang epilepsi. Saya ini seorang penyandang epilepsi dan ingin sembuh. Tolong doakan saya. Karena saya yakin doa engkau sebagai Rasul akan terkabul.
Kemudian Rasul itu menjawab, baiklah, saya akan mendoakan dan insya Allah sembuh. Namun kalau Anda bersabar, maka gantinya adalah surga. Itu Pak. Jadi kisah-kisah seperti itu, baik kisah Rasul atau kisah-kisah yang zaman sekarang pun nggak apa-apa. Jadi biar konsisten dan sederhana dengan membaca kisah positif. Akhirnya wanita tadi, saya memilih bersabar. Saya memilih bersabar karena saya ingin surga. Dan tolong doakan di saat saya epilepsi, mohon jangan sampai aurat saya sebagai wanita terbuka. Akhirnya saya terpikir, ya Allah, saya pasrah dan ikhlas dengan epilepsi ini. Ya Tuhan, ya Allah, saya pasrah dengan epilepsi ini. Biarlah, kalau emang ini bisa jalan mengantarkan ke surga, biarlah saya pasrah dan ikhlas. Dan saya hanya berdoa kepada Allah, meskipun saya epilepsi, mohon, ya Allah, bantu saya sebagai kepala keluarga, bisa memberikan kontribusi pada lingkungan, serta bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Nggak apa-apa, meskipun epilepsi tidak sembuh, saya pasrah dan ikhlas. Tidak apa-apa, meskipun saya harus minum obat setiap pagi, setiap malam. Tidak apa-apa, setiap bulan saya harus datang ke dokter saraf. Tidak apa-apa, ya Allah. Yang penting, saya pasrah dan ikhlas, ya Allah. Serta, berikanlah saya kekuatan, ya Allah, agar saya bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Itu Pak yang saya lakukan. Ternyata Masya Allah, Pak. Dengan kepasrahan, dengan keikhlasan, dengan membaca kisah-kisah yang tadi, hingga akhirnya menjadi tenang. Dan saya waktunya ke dokter, ya datang ke dokter. Karena yang tahu mengenai otak saya adalah dokter. Karena mereka bertahun-tahun belajar kedokteran. Pasti mereka ahlinya. Ketika IFT, saya langsung cari guru terbaik. Saya belajar ke Pak Edi. Karena saya tahu salah satu guru terbaik di Indonesia IFT adalah Pak Edi. Makanya saya langsung nih belajar saat itu ke Pak Edi. Waktu itu saya belajar IFT, mulai saya belajar IFT itu 2009-2010. Pak. Akhirnya alhamdulillah. Jadi seperti itu, Pak. Dengan membaca kisah-kisah yang positif, kedua bergaul dengan orang-orang positif juga, Pak. Salah satunya saya di sini bergaul dengan Pak Edi, dengan Bu Eni, Bu Nurita, Bu Endah dan teman-teman yang lain. Yang ketiga adalah membaca hal-hal yang positif. Kalau muncul positif, itu ujung-ujungnya kita akan istiqomah ke hal yang positif juga, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, terima kasih. Cukup ya. Saya dengernya sampai merinding. Kebetulan saya dokter umum, Pak. Ya, Masya Allah. Ibu. Betul, Bu. Epilepsi, jadi luar biasa Pak Dudi, sangat inspiratif. Kisah Pak Dudi, dan ini menjadi tadi inspiratif buat kami. Mungkin kami yang kami bisa yang tidak epilepsi bisa lebih dari Pak Dudi harusnya ya. Pak Dudi malah ini dengan cobaan epilepsi bisa berkarya, bisa bermanfaat. Luar biasa Pak Dudi, sangat inspiratif. Ada lagi Pak, Bapak Ibu sekalian, karena waktu tinggal 1 menit, kalau tidak ada, maaf ya Pak. Kalau di chatting tidak ada. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir ya. Baik Pak. Maaf Pak. Saya dengan Masyur. Iya, Bapak Masyur. Pak Dudi dari Bogor. Baik, Pak. Oh, dari Bogor. Masya Allah ya, Pak. Ya. Satu aja pertanyaannya, yang pengaruh dari tapping itu apa, Pak, terhadap perilaku sehingga bisa merubah yang membuat tapping itu berpengaruh terhadap perilaku saya pasrah, saya ikhlas. Itu dari ucapannya apa begitu Pak, sehingga ucapan itu berpengaruh terhadap perilaku atau yang kita lakukan, seperti itu Pak. Ya, oke, sudah Pak. Jadi gini, tadi Bapak bertanya ya Pak ya,
Apa yang menyebabkan tapping itu berpengaruh? Apakah kata-katanya ataupun tappingnya, betul ya? Betul. Nah, jadi itu satu ini, Pak. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau saya membuat sebuah model, namanya itu gini, Pak. Mind, body, soul, linguistic connection, Pak. Mind itu pikiran, body itu tubuh, soul itu jiwa, mind, body, soul, linguistic itu bahasa, connection. Jadi artinya seperti ini, Pak. Ketika Bapak tadi bertanyakan mana yang berpengaruh, semuanya, Pak. Semuanya berpengaruh. Jadi bila diibaratkan seperti ini, Pak. Di saat kita mengatakan, meskipun saya epilepsi, saya pasrah dan ikhlas, itu kan berupa linguistik, berupa kata-kata, betul ya? Ternyata kata-kata yang diulang-ulang, kata-kata yang diulang itu akan masuk ke pikiran kita, Pak. Meskipun saya epilepsi, saya pasrah dan ikhlas. Meskipun saya epilepsi, saya pasrah dan ikhlas. Itu akan masuk ke pikiran kita. Nah, setelah masuk ke pikiran kita, di saat itu juga jiwa kita ini, Pak, menyadari, Pak, pasrah dan ikhlasnya. Namun kalau kita set up-nya itu sambil mengetuk tangan atau dadanya, kita set up-nya itu kita sambil ketawa, sambil ini, Pak. Meskipun saya epilepsi, saya pasrah dan ikhlas, tapi di soul-nya, di hatinya masih belum yakin, itu otomatis kurang efektif. Nah, di saat mulai pasrah dan ikhlas ini, Pak, tubuh kita itu kan ibarat ini, Pak, dimana mungkin Bapak detailnya bisa ini, Pak, membaca ini yang dari modul Pak Edi atau dari Gary Craig, Pak. Saya kan EFT itu dari Gary Craig ya, bahwa tubuh kita itu kan terdiri dari aliran listrik juga, Pak. Tujuan tapping di berbagai titik itu adalah untuk memperbaiki ini ya, Pak, untuk memperbaiki energi listriknya. Jadi dibantu oleh tubuh, dibantu oleh linguistik, yaitu dari setup, dibantu oleh mind, oleh pikiran, kita jadi yakin, dibantu juga oleh ini, Pak, oleh hati kita yakin, dan dibantu oleh energi listrik diinikan dengan kita ini. Dengan kita, ibaratnya itu tapping berbagai titik. Nah, ini ibaratnya sebetulnya Masya Allah, Pak. Ketika ini di Muslim, Pak, hal ini sebenarnya sudah diterapkan juga. Salah satu contohnya seperti ini. Di saat kita membaca, ini yang kita lakukan, Pak. Di saat kita membaca bacaan sujud, apa, Pak? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Menurut Bapak, Pak, yang menyebabkan kita sujud itu tenang, bacaannya, posisi sujudnya, keyakinan kita, atau semuanya berpadu menjadi satu, kira-kira, Pak, Bu? Berpadu, Pak. Berpadu menjadi satu. Coba Bapak Ibu bayangkan semuanya. Bayangkan kita lagi sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Coba. Bayangkan, Pak. Maha suci Allah yang maha tinggi. Dan saat itu posisi kita sedang di atas apa sedang di bawah? Di bawah. Dan saat sujud itu adalah salah satu posisi dalam sholat yang penyebab terkabulnya doa di saat posisi kita sedang apa, Pak, kira-kira, Pak? Sedang di bawah. Ya, salah satu istilahnya tuh disyariatkan banyak berdoa itu dalam sholat, diantaranya adalah dalam sujud, betul ya, Pak ya? Ya, betul. Iya, karena apa? Saat itu kita kepasrahan yang sangat tinggi. Dan kita kembalikan ke yang tadi, di EFT pun ibaratnya itu tapping itu adalah untuk bodinya. Atau kalau dalam sholat tadi, gerakan sholatnya, Pak. Tumaninah ini ya. Dan itu semua baru terjadi kalau satu, titik tappingnya benar. Kedua, kalimat setup-nya tuh benar. Ketiga, keyakinannya. Keempat, perasaan kita pun kongruen, Pak. Pikiran, perasaan, bahasa, semuanya kongruen. Lalu ada yang bertanya, Pak, gimana caranya biar kongruen? Ternyata kuncinya 3L, Pak. Latih, latih, latih. Insya Allah, kalau makin dilatih, lama-lama akan kongruen sendiri, Pak. Tapping. Sambil kita tanya lagi ke ahlinya, ke Pak Edi, atau sambil lihat body chart-nya EFT, Pak. Jangan-jangan waktu eye blow, atau waktu tapping di bawah mata, Pak, jangan-jangan titiknya kurang tepat, misalnya, Pak. Buka lagi, Pak. Karena ayat pertama yang diturunkan pun Iqra, Pak. Artinya di saat kita mempelajari
EFT pun kita harus banyak ikro, Pak, membaca. Baik membaca buku EFT, termasuk membaca dari orang lain yang sudah pengalaman, Pak. Insya Allah setelah itu, kita kembalikan ke pertanyaan Bapak tadi, yang penyebabnya EFT itu optimal, setup-nya benar, tapping-nya benar, pikiran kita ke arah sana juga, dan jiwa kita ke arah sana juga. Penguruan semua. Dan itu semua perlu 3L. Latih, 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 learning, learning, learning dari ahlinya. Seperti itu, Pak. Baik, cukup ya Pak? Ya. Ya, sama-sama. Master ya. Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih ingin banyak ngobrol dengan Pak Dudi, tapi waktu juga lah yang saya harus batasi. Insya Allah nanti kalau Pak Dudi punya waktu lagi, kita berkenan ya Pak ngobrol dengan kami lagi, sharing dengan kami lagi. Ya Pak. Insya Allah nanti kita cari waktunya lagi ya Pak Dudi. Baik. Lagi transformasi perilaku ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dudi. Apa bentuknya, insya Allah Bapak Ibu dan kita bisa menerapkan semua ini sehingga pandemi ini menjadi suatu pembelajaran, menjadi pembelajaran yang positif, kita semua mendapat hikmah positif sehingga akhirnya kita bisa menjawab tantangan ya. COVID ini bukan masalah, tapi tantangan. Kita bisa menjadi survive, kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di kondisi pandemi ini. Insya Allah kita ini. Amin. Sekali lagi Pak Dudi, ya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.